Assalamualaikum, sahabat semuanya. Semoga kalian yang sudah like, komen, subscribe, dan menonton video ini sampai akhir selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang tiada henti, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang penuh emosi tentang seorang tenaga kerja wanita yang menghadapi ujian hidup yang tidak terduga di negeri orang. Sebuah cerita tentang pengorbanan, kasih sayang, dan keberanian untuk bertahan meskipun dunia seolah-olah melawan. Kisah ini akan mengajarkan kita tentang ketulusan dan bagaimana takdir Allah selalu memberikan keadilan dengan caranya sendiri. Selamat menyaksikan. Aisyah duduk di tepi ranjang kecilnya, menatap koper lusuh yang sudah penuh sesak dengan pakaian dan beberapa barang kenangan. Suara isak tangis lirih terdengar dari sudut kamar. Ibunya yang berusaha menahan sedih karena harus melepas putri sulungnya pergi jauh ke negeri orang. Bagi Aisyah, keputusan menjadi TKI bukanlah pilihan mudah. Namun, desakan kebutuhan hidup memaksanya. Ayahnya sudah lama meninggal, dan adik-adiknya masih membutuhkan biaya sekolah. Kamu hati-hati di sana, nak. Jangan terlalu percaya sama orang, ingat itu, bisik ibunya, memeluk Aisyah erat, seakan tak ingin melepaskannya. Air mata mengalir tanpa henti di pipi keduanya, mengiringi kepergian yang penuh rasa haru dan ketakutan. Perjalanan panjang dari Indramayu ke Riyadh terasa seperti mimpi buruk. Di bandara, Aisyah berusaha menahan gugup saat melihat hiruk-pikuk orang asing berbicara dalam bahasa yang tak dimengertinya. Ia hanya bisa menggenggam paspor dan tiketnya erat-erat, seperti memegang satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Setibanya di Riyadh, Aisyah dijemput oleh seorang supir yang membawa papan nama bertuliskan Sheikh Abdul Rahman. Ia hanya menunduk, mengangguk sopan, dan mengikuti pria tersebut ke mobil mewah yang akan membawanya ke tempat yang benar-benar asing baginya. Jantungnya berdegup kencang, tak tahu apa yang akan menantinya di balik pintu istana megah sang majikan. Sesampainya di kediaman Sheikh Abdul Rahman, Aisyah tertegun. Istana itu lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan, sebuah bangunan megah dengan dinding putih berkilau, lampu gantung kristal, dan taman yang terlihat seperti surga di tengah gurun. Namun, kesan mewah itu tak mampu menghilangkan rasa cemas di hatinya. Rumah sebesar itu terasa sunyi, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Ia disambut oleh kepala pelayan, seorang wanita tua bernama Salma, yang langsung memperingatkan Aisyah dengan nada tegas, lakukan tugasmu dengan baik, dan jangan pernah mengganggu tuan saat beliau sedang sendiri. Hari-hari pertama Aisyah dipenuhi dengan pekerjaan rumah yang melelahkan. Ia membersihkan kamar, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan sesuai instruksi. Setiap sudut istana penuh dengan benda-benda mahal, namun bagi Aisyah, itu semua terasa dingin dan tak berjiwa. Ia hampir tak pernah bertemu dengan Sheikh Abdul Rahman, kecuali sesekali melihat sosok lelaki tua berwajah serius melintas dengan bantuan tongkat. Namun, ada sesuatu yang aneh di balik matanya, sebuah kesedihan mendalam yang membuat Aisyah penasaran. Siapa sebenarnya lelaki ini? Mengapa ia tinggal di istana megah ini seorang diri? Suatu malam, ketika Aisyah sedang membersihkan ruang kerja sang Sheikh, ia tak sengaja menemukan sebuah bingkai foto tua yang tergelincir dari meja. Dalam foto itu terlihat Sheikh Abdul Rahman yang masih muda bersama seorang wanita cantik dan 3 anak kecil. Ekspresi bahagia di wajah mereka begitu kontras dengan kesepian yang kini menyelimuti istana ini. Aisyah buru-buru meletakkan foto itu kembali, tapi rasa ingin tahunya terus menghantui. Apa yang telah terjadi pada keluarga Sheikh Abdul Rahman? Mengapa ia terlihat begitu kesepian? Namun, ia sadar, menanyakan hal itu bukanlah haknya. Beberapa hari kemudian, Sheikh Abdul Rahman tiba-tiba memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. Perintah itu membuat jantung Aisyah berdebar kencang. Ia takut kalau ia telah melakukan kesalahan. Ketika masuk ke ruangan, ia menemukan sang majikan duduk di kursinya, menatap keluar jendela ke arah taman yang diterangi lampu malam. Tanpa menoleh, ia berbicara dengan suara serak, "Kau mengingatkanku pada seseorang." Aisyah tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan suasana penuh misteri yang menandai awal dari hubungan tak terduga antara mereka berdua.
Aisyah tidak bisa melupakan malam itu, ketika Sheikh Abdul Rahman mengatakan bahwa dirinya mengingatkan seseorang. Kalimat yang terdengar sederhana itu justru membuat pikirannya terusik. Siapakah orang yang dimaksud oleh Sheikh Abdul Rahman? Mengapa ucapannya terdengar begitu berat, seolah ada luka mendalam yang tersembunyi di baliknya? Namun, Aisyah tidak berani bertanya lebih jauh. Ia memilih untuk melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, meskipun hatinya dihantui rasa penasaran yang tak kunjung reda. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai lebih sering berinteraksi dengan Sheikh Abdul Rahman. Kondisi kesehatannya yang semakin menurun membuatnya membutuhkan bantuan ekstra. Awalnya, tugas itu membuat Aisyah merasa canggung. Tetapi lambat laun ia mulai melihat sisi lain dari pria tua yang tampak angkuh itu. Di balik wajah serius dan nada bicara yang kaku, ada seseorang yang kesepian, rapuh, dan penuh penyesalan. Aisyah sering menemani Sheikh Abdul Rahman berjalan-jalan di taman atau sekadar mendengarkan ceritanya tentang masa mudanya. Namun, meskipun ia sering bercerita, ada bagian hidupnya yang selalu ia sembunyikan, bagian yang membuatnya menatap kosong ke arah langit setiap kali ia terdiam lama. Suatu malam, ketika Aisyah sedang menyiapkan obat untuk Sheikh Abdul Rahman, ia mendengar suara tangisan lirih dari ruang kerja sang majikan. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Ia melihat Sheikh Abdul Rahman duduk di kursinya, menggenggam foto yang sama seperti yang pernah ia temukan sebelumnya. "Maafkan aku gagal melindungi kalian," gumamnya dengan suara yang bergetar. Aisyah terkejut mendengar kata-kata itu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Sheikh Abdul Rahman? Siapa yang ia maksud? Keesokan harinya, Aisyah mencoba memberanikan diri untuk bertanya, tetapi ia memilih cara yang hati-hati. "Tuan, saya sering melihat Anda memandangi foto itu. Apakah itu keluarga Anda?" tanyanya dengan suara pelan. Sheikh Abdul Rahman terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, "Ya, itu keluargaku. Mereka semua telah pergi, meninggalkanku dalam kesendirian." Jawaban itu penuh dengan kepedihan yang sulit digambarkan. Aisyah bisa merasakan bahwa luka yang Sheikh Abdul Rahman bawa bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga rasa bersalah yang menghantuinya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Sheikh Abdul Rahman mulai membuka diri kepada Aisyah. Ia menceritakan bahwa istrinya, Laila, adalah cinta sejatinya. Namun, ambisinya sebagai pengusaha telah membuatnya mengabaikan keluarganya. Anak-anaknya tumbuh besar tanpa kasih sayang yang cukup darinya. Ketika Laila meninggal karena kecelakaan mobil, ia merasa dunianya hancur. Namun, alih-alih memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya, ia justru semakin sibuk bekerja, mencoba melarikan diri dari rasa bersalahnya. "Aku kehilangan semuanya, Aisyah. Harta ini semua ini, tak ada artinya. Mereka membenciku, dan aku pantas mendapatkannya," katanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aisyah merasa iba, tetapi ia juga tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa hidup dengan begitu banyak penyesalan. Ia ingin menghibur Sheikh Abdul Rahman, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah tetap berada di sisinya, mendengarkan setiap keluh kesahnya, dan memberikan perhatian yang selama ini ia cari. Hubungan antara Aisyah dan Sheikh Abdul Rahman pun semakin dekat. Sheikh mulai menganggap Aisyah bukan sekadar pembantu, tetapi seperti seorang anak yang selama ini ia rindukan. Namun, keakraban ini mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan para pelayan lainnya. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik di belakang Aisyah, mengatakan bahwa ia hanya mencari perhatian untuk mendapatkan warisan. Aisyah tidak peduli dengan gosip itu, tetapi hatinya terasa berat setiap kali mendengar tuduhan-tuduhan tersebut. Ia tahu bahwa niatnya tulus, tetapi bisakah ia bertahan menghadapi tekanan ini? Apalagi, ia mulai merasakan bahwa kehadirannya di rumah itu semakin menarik perhatian pihak luar, terutama anak-anak Sheikh Abdul Rahman yang jarang datang, tetapi tampaknya memantau keadaan dari jauh. Hubungan antara Aisyah dan Sheikh Abdul Rahman semakin erat seiring berjalannya waktu. Di tengah rasa sepinya, Sheikh Abdul Rahman menemukan penghiburan dari kehadiran Aisyah, yang selalu mendengarkan dan merawatnya tanpa pamrih. Ia mulai sering berbicara tentang masa lalunya, tentang bagaimana ambisi telah mengubah dirinya menjadi seorang ayah dan suami yang gagal.
Aku takut, Aisyah. Ketika aku meninggal nanti, satu-satunya yang akan mereka ingat dariku hanyalah kesalahanku, katanya suatu malam dengan suara parau. Aisyah mencoba menenangkan sang majikan, tetapi ia tahu bahwa luka seperti itu tidak mudah disembuhkan. Namun, kedekatan ini tidak luput dari perhatian orang lain. Suatu pagi, ketika Aisyah sedang membersihkan ruang tamu, kepala pelayan Salma mendekatinya dengan wajah dingin. "Jangan terlalu nyaman di sini, Aisyah. Kau hanya pembantu. Jangan berpikir kau bisa mengambil tempat yang bukan milikmu," katanya tajam. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Aisyah. Ia merasa diperlakukan tidak adil, tetapi ia tidak ingin melawan. "Saya hanya melakukan tugas saya, Bu Salma," jawabnya pelan, mencoba tetap tenang meskipun dadanya bergemuruh. Keadaan semakin memanas ketika salah satu anak Sheikh Abdul Rahman, Khalid, tiba-tiba datang berkunjung setelah bertahun-tahun tidak pernah pulang. Khalid adalah seorang pria berpenampilan rapi, tetapi matanya memancarkan ketidaksabaran dan kecurigaan. Saat melihat Aisyah membantu ayahnya berjalan di taman, ia langsung memandangnya dengan tatapan tajam. "Siapa dia?" tanya Khalid kepada Salma dengan nada rendah tetapi penuh tekanan. Salma menjawab dengan singkat, "Dia pembantu baru, Tuan." Namun, Khalid tidak puas. Baginya, ada sesuatu yang mencurigakan tentang kehadiran Aisyah di rumah itu. Ketegangan semakin meningkat ketika Khalid tanpa sengaja mendengar percakapan antara ayahnya dan pengacara keluarga. Sheikh Abdul Rahman, yang merasa umurnya tidak akan lama lagi, memutuskan untuk memperbarui surat wasiatnya. "Aku ingin memberikan sebagian hartaku kepada Aisyah," kata Sheikh dengan suara tegas. "Dia satu-satunya yang peduli padaku selama ini." Khalid yang menguping di balik pintu terkejut dan marah. Bagaimana mungkin seorang pembantu mendapatkan warisan yang seharusnya menjadi milik keluarga? Amarahnya memuncak, tetapi ia memilih untuk diam sementara, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Beberapa hari kemudian, Khalid mengundang kedua saudara kandungnya, Rania dan Omar, untuk berkumpul di rumah keluarga. Rania, yang tinggal di London, dan Omar, seorang pengusaha di Dubai, awalnya enggan untuk datang. Namun, Khalid berhasil meyakinkan mereka bahwa ada masalah penting yang harus mereka bahas. Ketika mereka bertiga berkumpul, Khalid mengungkapkan kecurigaannya terhadap Aisyah. "Kalian tahu, ayah berencana memberikan warisan kepada pembantu itu," katanya penuh emosi. Rania dan Omar saling pandang, mencoba mencerna informasi tersebut. Rania, yang terkenal dingin dan materialistis, langsung berkata, "Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Harta ini adalah hak kita." Sementara itu, Aisyah mulai merasakan perubahan atmosfer di rumah. Khalid dan saudara-saudaranya sering memperhatikannya dengan tatapan penuh kecurigaan. Mereka jarang berbicara langsung kepadanya, tetapi keberadaan mereka membuat Aisyah merasa seperti berada di bawah pengawasan terus-menerus. Bahkan Sheikh Abdul Rahman tampak resah, seolah-olah ia tahu bahwa keputusannya akan memicu konflik besar. "Aisyah, jangan takut. Aku tahu apa yang aku lakukan," katanya suatu malam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari sekadar menenangkan Aisyah. Ketegangan akhirnya memuncak ketika Khalid secara terang-terangan menghadapkan Aisyah di hadapan ayahnya. "Ayah, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Memberikan warisan kepada orang asing ini? Dia tidak punya hak apapun," serunya dengan nada tinggi. Sheikh Abdul Rahman, yang biasanya tenang, membalas dengan suara penuh wibawa, "Hak apa yang kalian miliki jika kalian bahkan tidak peduli padaku? Harta ini milikku, dan aku akan memberikannya kepada siapapun yang kuinginkan." Aisyah hanya bisa berdiri membisu, merasa seperti berada di tengah badai yang tak ia pahami. Namun, konflik itu belum selesai. Malamnya, Rania mendekati Aisyah dengan nada manis tetapi penuh manipulasi. "Aisyah, aku tahu kau perempuan baik. Tapi kau harus mengerti, harta itu adalah hak kami. Ayah mungkin sedang tidak berpikir jernih. Jika kau benar-benar peduli padanya, kau seharusnya menolak warisan itu," katanya dengan senyum tipis. Aisyah tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ia tidak pernah meminta apapun, tetapi kini ia merasa terjebak dalam permainan yang penuh intrik dan keserakahan.
Aisyah duduk termenung di kamar kecilnya, memandangi koper lusuh yang dulu ia bawa dari Indonesia. Ia merasa seperti kembali ke titik awal, ketika rasa takut dan cemas menghantuinya tanpa henti. Kata-kata Rania terus terngiang di telinganya. Jika kau benar-benar peduli, kau harus menolak warisan itu. Aisyah merasa terpojok. Ia tidak pernah meminta harta apapun dari Sheikh Abdul Rahman. Semua yang ia lakukan adalah murni dari hati, tanpa mengharapkan imbalan. Namun, kini ia menjadi sasaran kebencian dan kecurigaan dari anak-anak Sheikh, seolah-olah kehadirannya di rumah itu adalah ancaman besar. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk berbicara langsung dengan Sheikh Abdul Rahman. Ia menemui majikannya di ruang kerjanya, di mana lelaki tua itu duduk sambil memandangi jendela, seperti biasa. "Tuan, saya ingin bicara," kata Aisyah dengan suara pelan. Sheikh Abdul Rahman menoleh dan memandangnya dengan tatapan hangat. "Ada apa, Aisyah?" Aisyah menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya tidak bisa menerima warisan dari Anda. Itu hanya akan menimbulkan masalah besar. Anak-anak Anda, mereka marah pada saya." Suara Aisyah mulai bergetar, tetapi ia tetap mencoba menyelesaikan kalimatnya. Sheikh Abdul Rahman menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Aisyah dengan lemah. "Aisyah, aku tahu anak-anakku. Mereka hanya peduli pada hartaku, bukan padaku. Kau berbeda. Kau adalah satu-satunya yang tulus merawatku tanpa pamrih. Itu sebabnya aku ingin memberikan sesuatu untukmu, agar kau memiliki kehidupan yang lebih baik." Suaranya terdengar tegas, tetapi ada kelembutan di dalamnya. Aisyah terdiam, merasa hatinya berkecamuk antara rasa terima kasih dan rasa bersalah. "Tuan, saya tidak ingin menjadi alasan keluarga Anda berantakan," jawabnya lirih. Di sisi lain, Khalid, Rania, dan Omar tidak tinggal diam. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang lebih licik untuk memastikan Aisyah tidak mendapatkan bagian dari warisan keluarga. Khalid menghubungi seorang pengacara kenalannya untuk mencari celah hukum yang bisa menggagalkan surat wasiat baru ayahnya. "Kita harus memastikan pembantu itu tidak mendapatkan apapun," tegas Khalid saat berbicara dengan saudara-saudaranya. Rania, dengan senyum licik, menambahkan, "Atau kita buat dia pergi dari sini sebelum surat wasiat itu resmi ditandatangani." Mereka bertiga sepakat untuk membuat situasi di rumah semakin sulit bagi Aisyah. Rencana mereka mulai dijalankan. Rania secara sengaja menjatuhkan vas bunga mahal dan menuduh Aisyah ceroboh. Omar memberikan tugas tambahan yang hampir tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Khalid, dengan nada dingin, memperingatkan Aisyah, "Kau hanya pembantu di sini. Jangan lupa tempatmu." Aisyah mencoba bertahan, tetapi tekanan yang terus-menerus membuatnya merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Bahkan Salma, kepala pelayan yang biasanya hanya diam, mulai memperlakukan Aisyah dengan ketus. Aisyah merasa semakin terisolasi di rumah itu, seolah-olah semua orang bersatu melawannya. Di tengah kekacauan itu, Sheikh Abdul Rahman tiba-tiba jatuh sakit. Kondisinya yang sudah lemah menjadi semakin buruk. Dokter pribadi keluarga mengatakan bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. Aisyah merasa hatinya hancur melihat pria tua itu terbaring lemah di tempat tidur, berjuang melawan rasa sakit. Di saat-saat terakhirnya, Sheikh Abdul Rahman memanggil Aisyah ke sisinya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Aisyah, jangan pernah biarkan mereka membuatmu merasa rendah. Kau adalah orang yang paling tulus di antara semua ini. Jika sesuatu terjadi padaku, tetaplah kuat." Kata-kata itu membuat Aisyah menangis. Ia menggenggam tangan sang majikan, berjanji untuk tetap kuat, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Kabar meninggalnya Sheikh Abdul Rahman mengguncang seluruh rumah. Tangis mewarnai suasana, tetapi bagi Aisyah, kehilangan itu terasa lebih mendalam. Ia kehilangan seorang pria yang telah ia anggap seperti ayah sendiri. Anak-anak Sheikh Abdul Rahman pun segera tiba untuk mengurus segala urusan yang ditinggalkan. Namun, di balik duka yang mereka tunjukkan, ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Khalid, Rania, dan Omar menunggu pembacaan surat wasiat dengan penuh kecemasan, sementara Aisyah hanya bisa diam, berdiri di sudut ruangan, merasa kecil di tengah hiruk-pikuk ini.
Ketika surat wasiat akhirnya dibacakan oleh pengacara keluarga, suasana menjadi tegang. Seperti yang telah Sheikh Abdul Rahman sampaikan sebelumnya, sebagian harta warisannya, termasuk rumah kecil di pinggiran kota dan sejumlah uang, diberikan kepada Aisyah. Keputusan ini membuat anak-anak Sheikh Abdul Rahman marah besar. Khalid berdiri dengan wajah memerah, menunjuk Aisyah sambil berteriak, "Ini tidak masuk akal. Dia hanya pembantu. Ini pasti ada manipulasi." Rania dan Omar mengangguk setuju, menuntut pengacara untuk membatalkan surat wasiat tersebut. Namun, pengacara menjelaskan bahwa surat wasiat itu sah secara hukum dan tidak bisa diganggu-gugat. Khalid yang tidak terima langsung mendekati Aisyah, menatapnya dengan penuh kemarahan. "Kau pasti merencanakan ini, kan? Kau mendekati ayahku hanya untuk mendapatkan harta." Tuduhannya membuat Aisyah gemetar. "Tuan Khalid, saya tidak pernah meminta apapun. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar," jawab Aisyah dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa terpojok, tetapi ia tahu bahwa Sheikh Abdul Rahman tidak akan memberikan sesuatu tanpa alasan. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, Aisyah memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Ia tidak ingin menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga, meskipun hati kecilnya tahu bahwa konflik itu bukan sepenuhnya salahnya. Sebelum pergi, ia meninggalkan sepucuk surat untuk anak-anak Sheikh Abdul Rahman. Dalam surat itu, ia menuliskan, "Saya tidak pernah menginginkan apapun dari keluarga ini. Semua yang diberikan Sheikh Abdul Rahman adalah keputusannya, bukan permintaan saya. Jika kalian menginginkan warisan yang ditinggalkan untuk saya bersedia mengembalikannya. Namun, yang tidak bisa saya kembalikan adalah kasih sayang yang saya berikan kepada beliau, dan kasih sayang yang beliau berikan kepada saya." Beberapa bulan kemudian, Aisyah memulai hidup baru di rumah kecil yang diberikan oleh Sheikh Abdul Rahman. Ia menggunakan sebagian uang yang diwariskan untuk membuka sebuah usaha kecil, sebuah kedai teh yang ia beri nama Rahmat Rahman, sebagai penghormatan kepada sang majikan yang telah memberinya harapan baru. Meskipun hidupnya tidak lagi dipenuhi dengan kemewahan, ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Di tempat yang baru ini, ia merasa lebih damai, jauh dari intrik dan keserakahan. Warisan yang ia terima bukan sekadar materi, tetapi juga pelajaran tentang cinta, keikhlasan, dan harga diri. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah memenuhi janji terakhirnya kepada Sheikh Abdul Rahman, untuk tetap kuat, apapun yang terjadi.